Kembali lagi bersama Kak Kena dan juga Kakak Dorcas mengajar kamu yang ada di rumah. Nah, adik-adik, apa kabar? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, masih ingatkah kamu lagu kita minggu yang lalu? Yaitu Tuhanku sungguh ajaib. Kita akan nyanyikan lagi ya, sambil kamu ikut gerakan kakak. 1, 2, 3. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami sangat senang hari ini karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami lebih dari siapapun. Terima kasih Tuhan sudah menolong, dan terlebih hari ini kami bisa memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Apakah kamu suka berhitung? Tapi kita berhitung sambil bernyanyi ya. Lagunya adalah 1, 2, 3, Yesus cinta. Lagu kita 1, 2, 3, ku cinta Yesus. Kenapa? Karena ia adalah anak Allah yang sempurna, sudah datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni dosamu. Bila kamu percaya kepadanya, kamu akan masuk ke sorga. Oleh sebab itu, itulah alasan kamu dan saya untuk mengasihi Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. 1, 2, 3.
kamu perlu mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan seluruh hidupmu. Kamu harus mengasihi Tuhan. Dan kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu belum bisa mengasihi Dia, apalagi kamu bisa ke surga. Karena apa? Karena kamu masih tinggal di dalam dosa. Bila hari ini kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan bisa masuk ke rumah Tuhan, yaitu ke surga suatu hari nanti. Nah, adik-adik, nanti lagunya kita akan belajar lagi di acara selanjutnya. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan. Adik-adik, mungkin kamu sangat bahagia dan bergembira saat kamu mendapatkan hadiah ulang tahun dari papa mama kamu atau dari teman-teman kamu. Nah, tahukah kamu adik-adik bahwa Allah menyiapkan hadiah yang khusus untuk kamu? Wah, apa ya hadiahnya? Kamu akan tahu lewat ayat hafalan kita hari ini dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Ingat cara membacanya, dari alamat, isi, kembali ke alamat. Kakak akan membacanya, adik-adik mendengarkan ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Ayat hafalan kita hari ini kamu bisa membacanya bersama-sama dengan kakak ya. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sekali lagi ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Adik-adik, kakak akan menjelaskan arti dari ayat hafalan kita hari ini. Kasih karunia artinya pemberian dari Allah yang cuma-cuma untuk kamu, yaitu keselamatan. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan hidup bersama dengan Allah di surga untuk selama-lamanya. Itu bukan hasil usahamu atau karena kamu berbuat baik, tetapi itu pemberian Allah untuk kamu yang percaya kepadanya dengan gratis. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maukah kamu percaya kepadanya? Jika kamu percaya kepadanya, kamu akan mendapatkan hadiah, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu harus mengucap syukur dan berterima kasih, dan kamu bisa memberikan kembali hadiah kepadanya dengan mengikuti Dia, dengan percaya kepada Dia sungguh-sungguh, serta melakukan apa yang Dia inginkan yang harus kamu lakukan. Dan ingat, kamu harus terus mengikuti Tuhan Yesus. Tidak boleh ada sesuatu pun atau siapapun yang menghentikan kamu untuk mengikut Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita hari ini kamu bisa menghafalnya sepanjang minggu ini. Bila kamu memiliki uang yang banyak, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kamu mau beli mainan, mau beli sepatu baru, baju baru, atau kamu berpikir, kalau aku punya uang, aku mau beli HP supaya main games terus. Wah, tapi adik-adik, dapatkah kamu berpikir bahwa sekalipun kamu banyak uang, tapi ada satu hal yang tidak dapat kamu beli di dunia ini? Pada suatu hari, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang kaya. Dia seorang muda dan uangnya banyak, tetapi orang ini ia menginginkan sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uangnya itu. Nah, saat Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya ke suatu tempat, wah,
Adik-adik, waktu itu para murid-murid ini melihat bahwa ada seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia bukan orang biasa. Dikatakan bahwa dia adalah seorang yang kaya, ia masih muda dan ia banyak harta. Mungkinkah ia salah satu orang yang dihormati di dalam rumah ibadat di orang Yahudi pada saat itu. Pakaiannya bagus, tapi ia mau datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang ia lakukan? Alkitab katakan bahwa ia sujud menyembah dan ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, bagaimana supaya saya memiliki hidup yang kekal?" Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Tuhan Yesus, ia berkata kepada orang muda ini, dia berkata, "Mengapa engkau mengatakan aku baik? Bukankah Allah saja yang baik?" Wah, adik-adik, benar bahwa hanya Allah saja yang baik dan sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Ia juga adalah sempurna, ia bisa melakukan semuanya perintah Allah dengan sempurna. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang muda ini bahwa yaitu bukankah ada perintah Allah, yaitu hukum Taurat untuk kamu taati. Ada, yaitu jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, atau hormati ayah dan ibumu. Wah, orang muda ini ia mengatakan, "Guru, aku sudah melakukannya semua itu sejak aku masih kecil." Apakah benar ia melakukan? Ingat bahwa satu saja kamu berbohong, kamu tidak taat, itu artinya kamu sudah tidak lagi mentaati Allah dengan sempurna. Kamu adalah berdosa. Tuhan Yesus menunjukkan kepada orang muda yang kaya ini untuk menyadari bahwa ia tidak mampu melakukan perintah Allah dengan sempurna. Tuhan memberikan perintah-perintahnya menunjukkan kepada orang-orang betapa berdosanya mereka. Apakah kamu juga menyadari betapa berdosanya kamu? Kamu dan saya adalah orang berdosa. Ketika kamu berbohong, ketika kamu membenci temanmu, ketika kamu tidak taat pada orang tuamu, itu adalah dosa, dan hukumannya adalah kamu terpisah dari Allah. Alkitab berkata di dalam Yesaya 64 ayat 6b, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Artinya, hukuman daripada dosamu itu memisahkan kamu dari Allah. Kematian selama-lamanya ditempatkan di tempat yang sangat mengerikan. Allah memberikan perintahnya untuk menunjukkan kepada banyak orang betapa berdosanya mereka. Nah, adik-adik, pada saat itu kita katakan, apakah Tuhan Yesus marah kepada orang ini ketika ia mengatakan bahwa ia melakukan dengan sempurna? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada orang ini karena ia tidak menyadari bahwa ia juga orang berdosa. Allah juga sangat mengasihimu. Ia peduli padamu. Ia mau kamu menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan di kehidupan yang kekal di surga nanti. Ia Allah yang menciptakan kamu. Ia Allah yang kudus, dan ia sangat peduli kepada kamu. Ia juga peduli kepada orang muda yang kaya ini. Nah, adik-adik, untuk menolong orang muda ini, Tuhan Yesus berkata kepada dia bahwa ada satu hal yang belum kamu lakukan. Kira-kira apakah itu yang Tuhan Yesus mau katakan? Wah, Tuhan Yesus berkata kepada dia supaya ia menjual semua hartanya,
menjual semua kekayaannya dan memberikannya kepada orang miskin. Dan kemudian Tuhan Yesus, kalau kamu sudah jual itu, maka kamu bisa mengikuti aku. Wah, bagaimana ya jika Tuhan Yesus juga berkata kepadamu, juallah semua atau berikan kepada orang miskin semua yang kamu miliki. Mungkin ada barang mahalmu, apakah itu tasmu, apakah kamu mau? Kita lihat, apakah orang muda ini ia bersedia menjual apa yang ia miliki? Alkitab katakan kepada kita bahwa orang muda ini ia sangat sedih. Ia sedih apa yang sudah Tuhan Yesus katakan bahwa ia menjual hartanya. Sebab orang ini ia sangat kaya dan uangnya sangat banyak. Alkitab katakan ia pergi dengan sedih hati. Wah, adik-adik, tahukah kamu bahwa uang tidak dapat menolong kamu untuk masuk ke surga? Ada satu hal yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa masuk ke surga, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak penting betapa banyaknya uangmu kamu berikan kepada Tuhan, atau sikap baikmu tidak cukup untuk kamu bisa masuk ke surga. Tetapi satu hal yang perlu adalah percaya bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Ia sudah mati untuk gantikan hukuman dosamu, dan ia rela mati supaya kamu tidak dihukum. Bila kamu percaya bahwa ia bangkit pada hari yang ketiga, kamu akan diselamatkan. Dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Artinya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus dosamu dapat diampuni dan kamu akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Wah, orang muda ini ia sangat kecewa karena apa? Ia tidak dapat meninggalkan hartanya. Ia sedih. Lalu Tuhan Yesus, ia melihat para murid-muridnya, mengatakan kepada mereka betapa ya susahnya orang kaya masuk ke surga. Nah, adik-adik, apakah ada juga sesuatu hal yang tidak dapat kamu tinggalkan untuk mengikuti Tuhan Yesus? Ada banyak hal yang membuat kamu tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan itu akan menggeser imanmu, bahkan menggeser hatimu untuk tidak lagi mengutamakan Tuhan Yesus. Apakah itu? Mungkin itu games kamu. Kamu seharian main games, tetapi kamu tidak membaca Alkitab. Atau karena kamu susah sekarang, mungkin kamu berpikir bahwa wah, Tuhan tidak lagi peduli, sehingga kamu gantikan dengan cukup saya bermain, tidak perlu saya berdoa. Atau kamu juga lebih mengutamakan menonton televisi, sehingga kamu tidak lagi berdoa bersama dengan keluargamu. Ingat bahwa hal-hal itu dapat menggantikan Tuhan Yesus atau juga membuat kamu tidak lagi bisa mengikuti Tuhan Yesus. Di dalam firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya bahwa ketika kamu mengutamakan Allah, yaitu menomorsatukan Dia di dalam hatimu, kamu akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan pasti cukupkan apa yang kamu perlukan. Mungkin kamu berpikir bahwa kalau kamu tidak ikut bersama dengan temanmu untuk main games, kamu mungkin kamu merasa tidak puas. Tapi ingat bahwa Tuhan akan memuaskan kamu bila kamu menomorsatukan Dia di dalam hatimu dan mengikut Dia seumur hidupmu. Tuhan Yesus memberikan pelajaran kepada para muridnya. Ia berkata kepada mereka bahwa
lebih mudah bagi seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Waktu murid-murid mendengar hal itu, mereka kaget dan mereka bertanya, wah, kalau begitu bagaimana mungkin orang bisa masuk ke surga? Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mungkin bagi manusia, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, karena Allah adalah Allah yang berkuasa. Nah, adik-adik, Yesus adalah anak Allah. Dia mengetahui tentang semua dosa kamu. Ia mengetahui bahwa kamu sudah melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan hatinya. Tetapi hari ini kamu sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Ia telah mati untuk menggantikan hukuman dosamu, supaya kamu bisa bersama-sama dengan Dia di surga suatu hari nanti. Tahukah kamu apa yang dikatakannya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bila hari ini kamu mau percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, kamu bisa melakukannya. Kamu bisa berdoa, yaitu mengakui dosamu dan percaya kepada Tuhan. Kamu yang sudah percaya, Kakak memberikan kamu waktu untuk berpikir, untuk merenungkan, apakah kamu selama ini sudah mengikuti Tuhan dengan baik, atau ada sesuatu yang membuat kamu tidak lagi mengikuti Tuhan dengan teratur? Apakah itu mainanmu? Apakah itu hobimu? Ataukah ada alasan lain sehingga kamu tidak lagi mengikuti? Minta pengampunan daripada Tuhan dan minta Tuhan untuk menolongmu untuk tetap mengikuti Dia dan menomorsatukan Dia di dalam hatimu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Ada banyak hal yang membuat kami tidak mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami menghabiskan waktu kami untuk hal-hal yang tidak Tuhan suka. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih. Saat ini juga berdoa untuk adik-adik kami. Tuhan, tolong mereka bisa bertumbuh di dalam Engkau. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk mereka yang orang tuanya kehilangan pekerjaan. Tuhan, jika mereka mengutamakan Engkau, jika mereka percaya sungguh-sungguh padamu, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sebab Tuhan adalah yang berkuasa, dapat melakukan segala sesuatu. Tolonglah mereka. Kami juga berdoa buat bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan, dan segeralah Engkau menyelesaikan masalah corona ini. Berkati para medis yang sedang bekerja bersusah payah, bahkan Tuhan mereka juga yang kehilangan keluarga, hiburkan hati mereka. Terima kasih untuk hari ini, dari awal sampai kami selesai ibadah ini, Tuhan sudah menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti dan mendengar firman Tuhan. Ingat, dalam minggu ini, jadikan Tuhan Yesus nomor 1 di hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Dan